lalu kini diusut kembali dengan cepat. Terbukti dari penangkapan DPO yang sudah 8 tahun bebas berkeliaran terlepas dari pembelaan tersangka, tutur Haidar Alwi. Bahkan, narasi yang beredar juga membanding-bandingkan sosok Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan Kapolri Jenderal Hogeng. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut tidak bernyali mengusut kasus Vina Cirebon, sedangkan Kapolri Jenderal Hogeng dinilai rela mempertaruhkan jabatannya demi pengusutan kasus Sum Kuning. Haidar Alwi menegaskan, Jenderal Hogeng kehilangan jabatannya bukan semata-mata karena kasus Sum Kuning, melainkan karena ketidakharmonisan hubungan antara Hogeng dengan Soeharto jauh sebelum Hogeng menjadi Kapolri dan Soeharto menjadi Presiden. Menurut Haidar Alwi, ada pertentangan antara prinsip ketegasan dan kejujuran Hogeng dengan Soeharto dalam kasus penyelundupan tekstil yang menyeret Ibu Tien dan kasus penyelundupan mobil mewah yang menyeret Robi Cahjadi. Pertentangan prinsip itu melahirkan ketidakharmonisan yang berimbas pada penanganan kasus Sum Kuning yang dioper ke lembaga lain. Akhirnya, Kapolri Jenderal Hogeng kehilangan jabatannya dan ketidakharmonisan itu berlanjut bahkan setelah Jenderal Hogeng tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Jadi, Kapolri Jenderal Hogeng kehilangan jabatannya bukan kasus Sum Kuning, tapi karena tidak harmonis dengan Presiden Soeharto. Kalau di kasus Vina Cirebon, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Jokowi sangat harmonis dan tidak ada masalah. Keduanya punya komitmen yang sama dalam penegakan hukum, pungkas Haidar Alwi. Sehubungan dengan penetapan tersangka baru yaitu Peggy, dan juga sehubungan dengan konferensi pers penyidik yang menyatakan 2 DPO adalah fiktif. Ya. Dalam 2 minggu ini, apakah benar telah dilakukan BAP baru terhadap para terpidana ini? Apakah benar bahwa terhadap Peggy, 5 terpidana ini mengatakan Peggy bukan pelakunya? Hanya 1 terpidana mengatakan Peggy pelakunya. Ternyata Peggy tetap sebagai tersangka dan pendapat dari BAP dari 5 orang tersebut dikesampingkan. Tapi di pihak lain, pada saat terpidana ini mengatakan 2 pelaku DPO adalah fiktif, apakah benar di BAP mereka menyatakan begitu dan itu diakui oleh penyidik? Ya, jadi dari orang yang sama, kadang diakui dari terpidana ini, kadang diakui BAP-nya, kadang tidak diakui. Apalagi dibandingkan lagi dengan BAP tahun 2016, jauh lebih bertentangan lagi. Semuanya saling bertentangan satu sama lain.